Tidak disangka. Setelah mati, aku benar-benar akan bereinkarnasi di 80 tahun kemudian. Paman, kau sudah lihat? Tanah air yang kau lindungi ini kini damai dan indah. Andai saja kau masih di sini. Lihat, sudah kubilang gadis ini memalukan. Sebentar lagi, Tuan Besar pasti akan mengusirnya. Berisik. Gadis ini baru berusia 10 tahun, tapi aura yang dipancarkannya bahkan lebih menakutkan daripada Tuan Besar. Bahwa aku menemui orang tua kandungku. Baik, Nona Muda. Tuan, ini adalah Nona Muda yang baru kita jemput kembali dari desa. Dia sudah berusia 10 tahun dan belum pernah bersekolah. Jika kabarnya tersebar, ini akan menjadi bahan tertawaan. Ayah, jangan khawatir. Aku akan mencari seorang guru privat untuk mengajarinya dengan baik. Sebelum dia mempelajari semuanya, kami tidak akan mengizinkannya keluar rumah. Mungkinkah dia keturunan Dongying? Gadis ini telah lama hidup di luar. Dia tidak punya sopan santun. Dia benar-benar perlu belajar. Ayah, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun kakak tumbuh besar di desa. Tidak punya sopan santun adalah hal yang wajar. Dulu tubuh ini diculik, tapi orang tua kandungnya langsung mengadopsi pengganti. Sungguh menyedihkan dan memprihatinkan. Kakak, apa yang kau pakai? Topeng ini juga terlihat sangat menyeramkan. Jangan sampai membuat kakek ketakutan. Biar ku buang untukmu. Topeng ini tak boleh kau sentuh. Kakak, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Sekarang berikan topengnya padaku. Tidak tahu diri. Ibu, aku takut. Aku melihat semua orang itu mati. Sudah kukatakan. Itu bukan untuk kau sentuh. Ayah, lihat anak ini. Dia baru saja pulang dan sudah menindas adiknya. Orang seperti dia tidak pantas menjadi bagian dari keluarga Cheng. Ada yang mau kau jelaskan? Kampungan. Ini pertama kalinya dia menghadapi situasi besar seperti ini. Dia pasti ketakutan setengah mati. Aku hanya tahu bahwa ketika orang yang lebih tua sedang berbicara, yang lebih muda tidak boleh menyela. Aku tak pernah menyangka. Kau dibesarkan di desa. Tapi kau cukup sopan juga. Aku adalah anak keluarga Cheng. Darah Cheng mengalir dalam nadiku. Meskipun aku tidak bisa tumbuh di sisimu, hal-hal yang tertanam dalam tulangku tidak bisa diubah. Bagus sekali. Kau memang cucu perempuan keluarga Cheng. Sepertinya Tuan Besar Cheng adalah pemimpin keluarga ini. Kalau aku ingin amankan posisiku di sini, langkah pertama adalah mendapatkan dukungannya. Siapkan tungku api untukku. Untuk apa kau butuh tungku api? Hari ini saat aku bergabung dengan keluarga leluhurku, seharusnya aku berikan kakek hadiah perkenalan. Baiklah. Kenapa masih diam saja? Cepat siapkan tungku api untuk Nona Muda. Baik, Tuan Besar. Nona Muda, tungku api yang Nona minta sudah siap. Cahaya api menerangi langit dan bumi. Ya Geye. Semoga Dewa Enduri berikan kalian semua panen berlimpah. Ya Geye. Sudah. Biarkan nenek berkatimu, ya Geye.
Cara anak ini melakukan pemberkatan. Sama persis seperti yang dilakukan nenekku dulu. Aku tidak berbakti. Selama 10 tahun terakhir, aku tidak bisa merawat kakek. Tolong terima jimat pelindung ini. Ini akan jaga kakek aman dan bebas dari kekhawatiran seumur hidup. Setelah hilang 10 tahun, menderita kesulitan, anak ini tidak menunjukkan sedikit pun dendam. Karakternya benar-benar luar biasa. Dia ditakdirkan untuk hal-hal besar. Bagus. Jimat pelindungmu ini akan kuterima. Nak, kakek juga punya hadiah untukmu. Ya, Pi. Punya hadiah untukmu. 10% saham keluarga Cheng. Semua ini sekarang menjadi milikmu. Terima kasih, kakek. Ayah, itu 10% saham. Bahkan aku, penerus keluarga Cheng, hanya pegang 15%. Bagaimana ayah bisa begitu sembarangan memberikannya ke seorang anak? Benar, Ayah. Jingro bahkan tidak punya saham sama sekali. Jingro bukan darah daging keluarga Cheng. Lihatlah King He. Lalu lihat diri kalian sendiri. Seorang penerus keluarga Cheng. Bahkan tidak sehebat seorang anak. Kau juga sebagai pamannya. Tidak punya sikap duduk yang baik. Memalukan sekali. Paman. Apakah itu kau? King He, karena kau sudah kembali, maka hari ini kau akan pulang ke rumah bersama ayahmu. Kenapa? Jingro, anak baik. Bertahanlah beberapa hari saja, begitu ayah. Dapatkan saham darinya. Kita akan usir dia untuk selamanya. Kakek. Aku ingin ganti wali. Apa? Kau mau ganti siapa? Dia. Cheng Xian. Aku? Apa katamu? Kamu mau ganti wali? Aku mau dia jadi waliku. Aku, gadis kecil ini memang menggemaskan. Tapi aku, Pangeran Kota Jiangcheng, selama ini hidup bebas. Kalau aku mengakui gadis ini, bukannya aku malah mengikat diri? Cheng Xian seharian cuma balapan atau main bola. Cheng Qinghe, kalau kamu pilih dia, jangan menyesal nanti. Ayah, kamu sudah kasih Cheng Qinghe 10% saham perusahaan. Kalau kamu biarkan dia jadi anak adik kedua, itu sama saja. Jelas-jelas membiarkan adik kedua untuk mewarisi perusahaan. Lihat kondisinya sekarang. Bisakah dia jadi penerus? Diam. Xian itu sembrono dan tidak bertanggung jawab. Mungkin setelah mengadopsi King He, dia akan sedikit lebih tenang. Nah, pamanmu itu memang agak tidak bisa diandalkan. Kamu yakin mau pilih dia jadi walimu? Ya, aku yakin. Kamu punya 3 detik untuk memutuskan. Mau jadi waliku atau tidak? Mana mungkin aku? Aku nyatakan. Mulai saat ini, Cheng Qinghe dan Cheng Xian secara resmi adalah ayah dan anak. Aku keberatan. Kapan aku bilang mau mengasuhnya? Keberatan ditolak. Sekarang juga kamu bawa King He pulang, jaga dia baik-baik. Kalau tidak, semua stick golf dan motormu itu kubuang semuanya. Jangan aku jaga dia. Baiklah, aku terima dia. Nah, aku peringatkan kamu. Paman di kehidupan ini hanyalah seorang raja iblis yang sembrono. Aku harus membenahinya. Dan menjadikannya pria jujur yang heroik. Dia akan sepenuhnya mengalahkan Cheng Xiaohua. Dasar gadis tengik ini. Aku hanya setuju jadi ayahmu. Sebagai taktik mengulur waktu untuk menenangkan orang tua itu. Kau adalah putri kakakku. Seharusnya kau pergi cari dia.
Tuan muda kedua itu adalah tuan muda arogan yang terkenal. Mana mungkin dia mau menuruti hal yang diatur. Dia bahkan nggak tahu tuan muda kedua tinggal di mana. Mungkin dia bakal tidur di jalanan. Arahnya barat daya. Ibu, aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan ikut campur urusan keluarga kakak. Jadi tak akan. Kubiarkan gadis itu masuk ke rumah. Tuan muda kedua, ada seorang gadis kecil di gerbang. Dia mengaku sebagai putrimu dan minta kamu buka pintu. Gimana anak kecil seperti dia bisa nemuin rumahku? Pasti orang tua itu yang mengirimnya. Lepaskan Dafu dan lainnya buat nakuti dia. Tuan muda, dia cuman kecil. Gimana kalau dia jadi ketakutan? Anak-anak cuma bikin repot saja. Lagi pula, dia itu putri tuan muda pertama. Jangan-jangan dia dikirim buat mengawasi tuan muda kedua? Nanti tuan muda kedua bakal benar-benar terikat. Tuan muda kedua, serahkan saja padaku. Aku pasti akan membuatnya lari ketakutan. Lakukan saja. Dikiranya pagar besi sudah bisa menahanku. Gadis liar, hanya aku yang akan bisa melahirkan anak dari tuan muda kedua. Jadi hari ini, aku harus singkirkan kamu. Ah! Buka pintu pun begitu lama. Tuan muda kedua, kabar buruk, kabar buruk. Hei, tuan muda lagi di kamar kecil. Ada apa? Apakah anak itu menangis ketakutan? Mau aku antar dia cari orang tuanya? Hahaha. Tidakkah kamu tahu orang paling rentan saat di kamar mandi? Lagi pula, ini rumahku. Bagaimana kamu bisa masuk? Di dunia ini, aku bisa pergi. Kemanapun yang ku mau. Selain itu, sekarang aku adalah putrimu. Tentu saja aku bisa masuk. Dasar anak kecil. Lupakan, aku tidak akan perhitungan denganmu. Semuanya, kalian punya 10 menit untuk membuang semua barang pamanku ini. Kenapa kami harus mendengarkanmu? Karena aku nona muda pertama keluarga Cheng. Hari ini adalah villa keluarga Cheng. Aku juga berhak untuk memecat kalian semua. Ya, nona muda, kami akan segera melakukannya. Ini dan itu. Nona muda, bagaimana dengan ayam jago ini? Wanginya enak banget. Tante Liu, kamu punya sesuatu yang enak. Kenapa tidak bilang padaku? Paman, coba cicipi. Paman? Sepertinya. Aku pernah mendengar panggilan ini. Ah, lupakan. Tak usah dipikirkan. Sup ayam ini benar-benar lezat. Ya, ayam kampung dari halaman belakang. Benar-benar gemuk dan enak. Beraninya kamu memasak jenderal perkasaku. Ayam jago yang kubeli 800.000 yuan, kamu jadikan sup. Begitu saja? Jenderal perkasaku. Kamu yang paling lahap makannya. Kamu. Baiklah,
Aku tidak perhitungan denganmu. Kalau mau jadi anakku, kamu harus ikut 3 aturan ini. Pertama, jangan nangis. Kedua, jangan berisik. Ketiga, dan yang paling penting, jangan sentuh barang-barang berhargaku. Kau mengerti? Aku juga punya 3 aturan buat kamu. Pertama, pulang sebelum tengah malam. Hah? Kedua, jangan merokok atau minum alkohol. Cih, Ketiga, kamu harus selalu beri kabar padaku. nak, kau masih begitu kecil, sudah mau campuri urusan orang. Dengar, ya, di kota Jiangcheng, orang yang bisa menyuruh-nyuruhku masih belum lahir. Dia sudah lahir. Dia ada di depanmu. Ci, Tante Liu, sudah sangat malam. Nona muda harus tidur. Jangan biarkan dia ganggu aku saat aku main bola. Ya, Tuan Muda. Nona, udara mulai dingin. Ayo kita kembali ke kamar dan tidur. Sekarang, meski kamu kejar dia, kamu nggak akan bisa menyusulnya. Aku bisa nyusul dia. Cuma butuh 3 detik. 3, 2, 1. Dari mana suara bel itu? Apakah aku berhalusinasi? Kamu sedang mencariku? Wah, hantu. Cheng Jinghe? Cheng Jinghe, kamu berkomplot dengan pengawal untuk menjahili aku? Turun sekarang. Sudah pukul 8 malam. Pukul 8 malam. Oh, sekarang. Waktunya kartun. Kamu mau aku pulang dan nonton bareng? Cheng Xian, ilmu sedang soal sima dan dengan Cheng. Aku ingin kembali kuasai semua informasi bisnis grup Cheng dalam sebulan. Kamu mau aku memperebutkan posisi pewaris keluarga? Menurutmu, aku punya peluang? Berhasil atau tidak, kamu harus coba dulu. Lagi pula, hanya ketika kamu kuat sendiri, baru bisa melindungi orang yang kamu pedulikan. Kalau aku terus buang waktu dengan anak ini, kehidupan malamku akan berakhir. Sudahlah, biar aku urusi dia dulu. Hahaha, kata-kata yang bagus. Lihat, masih ada 4 jam sampai tengah malam. Ayah janji, aku akan pulang sebelum tengah malam. Oke? Terburu-buru malah akan gagal. Jangan terlalu memaksa ayah nakal ini. Baiklah. Sudah tengah malam. Tante Liu, telepon ayah dan suruh dia pulang. Nona, ini kami tidak berani mengatur Tuan Muda. Kalau dia marah, dia akan memecat kita semua. Kalau begitu kalian bisa mulai berkemas dan pergi. Tatapan yang begitu menakutkan bisa berasal dari seorang anak kecil. Aku akan telepon. Aku telepon Tuan Muda sekarang. Halo, ada apa? Aku sedang main biliar. Cheng Xian, sekarang pukul 12:01. Kamu melanggar perjanjian kita. Kenapa? Mau apa? Aku sangat sibuk. Masih ada 3 pertandingan lagi malam ini. Karena ayah tidak mau pulang, maka aku akan mencarinya sendiri.
Ayah, aku dapat porselen biru putih ini minggu lalu. Bagaimana menurutmu? Nilailah dulu. Tuan, ada hal buruk yang terjadi. Kudengar nona muda pergi sendirian dengan bawa pemukul baseball dan mau memukuli tuan muda. Apa? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tontonan spektakuler seperti memukuli Cheng Xian seharusnya terjadi tepat di depan mataku. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Aku akan melewatkannya. Aku tidak percaya gadis liar itu bisa mengatasi Cheng Xian yang nakal itu. Yan, deh. Anak barumu itu cukup nempel sama kamu. Sepertinya, tuan kita yang dulu bebas. Sebentar lagi akan jadi ayah yang patuh. Ya pun, kamu tidak mengerti yang sudah terbiasa bebas. Kiranya sendiri pun tidak bisa mengaturnya. Kamu pikir anak kecil akan dipedulikannya? Benar kan, Kayan? Betul. Anak kecil itu langsung mengaturku begitu datang, bikin pusing. Tapi, hari ini aku kasih dia pelajaran. Sekarang dia sangat hormat dan sopan. Yan, penjelasanmu, kalau nanti kita perlu mendisiplinkan anak, kita harus minta saran ke kamu. Cari aku kapan aja. Aku sudah punya pengalaman. Wah, muncul anak ajaib, nangkep bola hitam pakai tangan kosong. Anak kecil? Nak, sudah tengah malam. Kamu seharusnya tidur. Kamu ngapain di sini? Halo paman-paman. Namaku Cheng Qinghe. Aku baru jadi anaknya Cheng Xian. Hari ini adalah pertama kalinya aku ketemu kalian semua. Jadi, aku bawa hadiah pertemuan untuk kalian. Yan, anakmu ini cukup perhatian. Nak, udah kamu bawa hadiah apa untuk kami semua? Ini adalah hadiah yang kubawa untuk kalian. Kalau kelak, ayahku belum pulang setelah lewat tengah malam, ini akan jadi nasib kalian, sama seperti bola ini. Kalau kelak, ayahku belum pulang setelah lewat tengah malam, maka nasibmu akan seperti bola ini. Ini itu kekuatan yang luar biasa. Yan, pulanglah sama anakmu. Bola bisa hancur, kami tidak boleh hancur. Kamu sudah pindah pihak, dasar tidak punya pendirian. Nak, aku peringatkan kamu. Kalau kamu macam-macam denganku, kamu akan melukai dirimu sendiri. Bahkan jika aku harus mati hari ini, aku tidak akan pulang bersamamu. Kau tidak terima? Kalau begitu, kita bertaruh saja. Bertaruh apa? Kau mau bertaruh apa? Saya akan bertaruh keahlianmu. Biliar. Baiklah. Nak, apakah kamu tahu cara mainnya? Belum terlambat untuk mundur sekarang. Tadi aku tidak tahu caranya, tapi sekarang aku tahu. Kamu duluan. Baik. Kalau kamu kalah, jangan bilang aku menindasmu. Nah, ayo kita naikkan taruhannya. Kalau kamu kalah, aku akan mengurungmu di ruangan gelap seharian semalaman.
Itu seharusnya cukup untuk menakuti gadis kecil ini. Nona kecil, jangan memaksakan diri. Ia harus bermain keimpihersan tahun lalu. Kamu melawannya main biliar. Tagihan bisa menang. Oke, kita sepakat. Kenapa ini berbeda dengan bola mutiara yang kumain saat kecil? Gadis kecil, kau masih sempat untuk mengaku kalah. Aku sedang baik hati. Jadi aku tidak akan menghukummu dengan ruang gelap. Nona muda, kamu benar-benar mau bertanding? Bagaimana mungkin kamu mengalahkan tuan muda? Percayalah padaku. Wah, enak 10 tahun benar-benar bisa memasukkan bola. Apa yang perlu disoraki? Gadis kecil ini hanya sedang beruntung saja. Sekarang akan kutunjukkan apa artinya menjadi dewa biliar tak terkalahkan yang tak bisa diganggu. Tembakan bagus. Yan memang jago. Memang seperti Yan. Luar biasa, Yan. Yan, tembakanmu luar biasa. Nona kecil, kenal. Ayahmu sekarang hanya punya 1 bola tersisa. Permainan esnya harus mempersukan semua bola untuk menang. Tapi sekarang, kamu masih punya 6 bola. Kusarankan kau. Jangan melawan ayahmu. Kau tak akan menang. Gadis kecil, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Keberuntungan pemulamu tidak akan bertahan selamanya. Kamu hanya memasukkan 1 bola, tapi kamu masih perlu memasukkan 6 bola lagi. Keberuntunganmu sudah habis. Keberuntungan? Aku tidak pernah mengandalkan itu. Bahkan sampai titik ini, gadis kecil itu masih bicara keras. Nanti setelah kalah, akan merepotkan kalau dia menangis. Ya ampun, Nona kecil benar-benar berhasil membawa pulang tuan muda. Kedua, si sumber masalah itu. Tante Liu, bagaimana caranya Nona bisa membawanya pulang? Dengan mengamuk? Tidak. Nona adalah anak paling bertanggung jawab yang pernah saya lihat. Yan, akui saja kau kalah. Bayangkan, aku, anak nakal top Jiang City, ternyata kalah dari seorang gadis kecil. Kalau ini tersebar, reputasi apa yang tersisa untukku? Ayah. Ingat apa yang ayah katakan. Setelah aku kalah, Aku ingat. Aku kalah. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. bagus. Kalau begitu mulai besok, kau akan menjalani reformasiku. Kau bilang jangan main. Aku akan main juga. Paling-paling, aku kembali sebelum tengah malam. Lalu gadis kecil itu tak bisa berkata apa-apa.
11.58. Aku tidak kembali setelah tengah malam. Biar aku lihat dulu apa yang dilakukan gadis kecil itu sekarang. Jangan khawatir, Tante Liu. Aku rela dan senang memanggil Tuan Muda kedua Cheng Ayah. Jadi Nona rela tinggal bersama Tuan Muda seumur hidup? Ya. Belum tentu. Maksudmu apa? Apa si gadis kecil itu meninggalkanku? Nona, maksudmu apa? Tuan Muda tidak sembrono seperti yang digosipkan orang. Mungkinkah kau tidak mau lagi dia jadi ayahmu? Ayah yang kubayangkan adalah pilar kekuatan. Pahlawan hebat yang tegap dan disiplin. Tapi sekarang, ayahku hanya tahu bersenang-senang. Bagaimana kalau dia tetap malas dan tak berguna selamanya? Jiang Cheng punya banyak pahlawan. Begitu aku putus hubungan sebagai putrinya, aku akan mencari yang baru. Nona, makanan pagi ini semua makanan favoritmu. Ayah, Tante Liu bilang ayah tidak tidur semalaman. Ada yang mengganggu pikiranmu? Ayah, kenapa matamu merah? Tidak apa-apa. Aku hanya rindu ayam-ayamku. Ayam-ayam itu sangat penting bagimu. Mereka hanya akan menghilangkan ambisimu. Ada waktu, ayo kita bersenang-senang. Boleh, tempat biasa. Ayah, apa ayah marah padaku karena aku membunuh ayam-ayam itu? Betul. Aku marah padamu karena membunuh ayam-ayamku. Ayah. Tuan Muda, ini semua salahku. Tolong jangan salahkan Nona Muda. Dia melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Nak, ini karena ayah tidak berguna. Aku tidak bisa menjadi seperti yang kamu bayangkan di hatimu. Karena kamu akhirnya akan memutuskan hubungan denganku. Kalau begitu, sepertinya tidak ada gunanya. Tinggal di rumah ini lagi. Nona Muda, apa yang harus kita lakukan? Apa kita baru saja memperburuk keadaan? Yan, kamu sudah di sini, diminum selama 2 jam. Kita bahkan tidak bisa main biliar. Kenapa kamu memanggil kami ke sini? Anakku tidak menginginkanku lagi. Kamu bahkan belum menikah. Apa kamu akan mengerti? Tidak, Yan, bukankah itu bagus? Sekarang tidak ada yang menahanmu. Dan kita bisa bersenang-senang seperti dulu lagi. Tapi aku tidak tahu kenapa. Aku hanya merasa sangat sedih di dalam hati. Berhenti minum, Yan. Jadi, kenapa anakmu ingin memutuskan hubungan ayah enak denganmu? Dia bilang, dia ingin mencari seorang pahlawan untuk menjadi ayahnya. Tapi aku hanya seorang yang gagal. Yan, jujurlah padaku, apa kamu benar-benar ingin anakmu di sampingmu? Tentu saja aku mau. Memiliki anak kecil yang begitu menggemaskan sebagai anakmu. Tentu, betapa bahagianya itu. Yan, karena kamu sangat menginginkannya, anakmu tinggal bersamamu. Kenapa tidak mencoba menjadi ayah yang baik? Kamu mungkin akan mendapat kejutan yang menyenangkan. Sian, keluarga Cheng itu rumit. Bukan sesuatu yang bisa kita masuki begitu saja. Ibu tidak ingin kamu memperebutkan warisan. Ibu hanya ingin kamu hidup dengan aman dan bahagia. Aku mengerti, Bu. Tapi aku hanya ingin menjadi playboy. Keman ba, Yan, Put. Aku faham anakmu sangat ingin kamu menjalankan perusahaan. Baiklah, sudah larut. Kalau aku pulang terlalu malam, Ching He akan khawatir padaku. Yan,
Baru jam 10. Mungkinkah Yan sebenarnya berubah karena anaknya? Nona, kami akhirnya berhasil merebus ayam ini. Kenapa Nona beli 2 lagi? Nona tidak tahu, ayam ini kuncinya untuk menenangkan hati tuan muda. Tidak apa-apa, aku sudah punya rencana sendiri. Cinghe, Ayah, kok ayah sudah pulang cepat sekali? Cinghe, kamu sedang apa? Aku bunuh 2 ayam ayah. Sekarang aku mau ganti rugi. Ayah, bukannya ayah suka 2 ayam yang kubeli ini. Cuma susah banget cari ayam kayak punya ayah. Aku sama sekali nggak dapat. Kalau aku saja hidup asal-asalan, ya sudah. Tapi sekarang aku punya anak perempuan. Aku nggak bisa biarkan dia ikut susah. Bagaimanapun juga, aku harus dapatkan perlindungan untuknya. Cinghe, aku sudah putuskan untuk belajar giat, bersaing jadi penerus, dan jadi ayah seperti yang kamu bayangkan. Aku tahu. Aku, Cheng Ching-he, nggak salah menilai ayah. Coba lihat buku ini dulu. Ini bakal sangat berguna buat ayah. Ayah, lihat yang ini juga, dan semua ini. Ini bagian organisasi perusahaan. Gimana belajarnya? Tanya aja kalau ada pertanyaan. Oke, kalau gitu aku tanya, kenapa grup Cheng bisa merosot? 3 tahun lalu, ayahku menyerahkan perusahaan ke kakak sulungku, Cheng Xiaohua. Dia mau kembangkan proyek baru di industri farmasi dan gegabah investasi $200 juta. Setelah investasi gagal, perusahaan rugi besar. Lalu kami mulai proyek manufaktur cerdas. Bagus. Kalau gitu aku tanya, gimana caranya grup ini bisa kembangkan bisnis farmasi lagi? Saat ini perusahaan masih dikendalikan ayahku dan kakak sulungku. Walaupun aku mau melakukannya, aku nggak punya wewenang untuk ikut campur. Bukan, yang kita butuh itu sumber daya. Acara ulang tahun kakek sebentar lagi. Itu waktu yang tepat buat kita untuk membangun koneksi. Pak Huang. Hai, Tuan Cheng. Ada yang bisa saya bantu? Ayah, ketua sekte pengobatan cukup dekat denganmu. Ayah. Tuan Cheng, kapan kau tiba-tiba punya anak perempuan? Ini anak perempuan kakakku. Terkesan dengan bakatku, dia memutuskan memanggilku ayah. Benar Pak Huang. Alasan aku kesini hari ini adalah, untuk meminta ginseng berumur 1000 tahun sebagai hadiah ulang tahun. Ada tidak? Ginseng berumur 1000 tahun? Tak kusangka kau, playboy manja ini benar-benar ingat untuk memberi ayahmu hadiah ulang tahun. Yang ini kualitasnya tidak terbaik. Aku mau yang di sebelahnya. Ini adalah Raja Ginseng, benar-benar berumur 1000 tahun. Tidak dijual, mustahil. Ini harta kesayanganku, disimpan sebagai cadangan. Pak Huang, jangan pelit. Jarang sekali Cingheku menginginkan sesuatu. Kasihanilah. Kami akan bayar berapapun. Tidak ada tawar-menawar. Gadis kecil, teknik menyentuh roh dengan seruling tulangmu itu, mungkinkah kau terhubung dengan dukun gadis suci yang legendaris? Bagaimana kau tahu? Aku adalah keturunan keluarga cabang dari gadis suci. Ini diwariskan sebagai tanda untuk mengenali keluarga. Jangan bicarakan ini. Hamba tua ini mengerti. Raja Ginseng berumur 1000 tahun ini memang diperuntukkan bagi seseorang dengan esensi spiritual sejak awal. Hari ini, untuk dipersembahkan kepada gadis suci adalah keberuntungannya.
Lihat Qinghe, sudah kukatakan. Gelar Playboy nasional ayahmu bukan main-main. Kemanapun aku pergi, aku adalah magnet penggemar berjalan. Pak Huang di sini adalah salah satu penggemarku. Dia khusus memberimu ginseng ini sebagai hadiah. Benar kan? Qinghe, jika ada yang kau inginkan, katakan saja pada ayahmu. Penggemarku akan mengurusnya untukmu. Wah, ayah hebat sekali. Penggemar benar-benar memberimu ginseng semahal ini. Tentu saja. Tidakkah kau tahu siapa ayahmu? Dengan alasan apa? Kenapa ayah mau kasih 10% saham ke Cheng Qinghe? Bajingan kecil itu. Dia bahkan dijadikan anak perempuan Cheng Xian. Menaikkan pamornya secara gratis. Ayah sudah benar-benar tertipu sama Cheng Xian. Jinggro kita 100 kali lebih bijaksana dibanding Cheng Qinghe itu. Ayah memang selalu terobsesi dengan budaya dukun. Aku sengaja sewa rombongan untuk tampilkan tarian pengusir roh jahat. Di pesta keluarga besok, kita tinggal bilang Cheng Qinghe adalah makhluk kotor yang menarik kejahatan. Pestanya sebentar lagi dimulai. Kenapa kita belum lihat Tuan Muda kedua datang? Aku dengar Tuan Muda kedua baru-baru ini akui gadis desa sebagai anaknya. Mungkinkah dia malu untuk muncul? Tuan Muda kedua Cheng dan Nona Muda sudah tiba. Orang itu adalah Cheng Xian. Pakaian bagus bikin penampilan jadi bagus. Lihat dia screening, dia benar-benar mirip penerus keluarga Cheng. Seperti orang yang sama sekali berbeda. Xiao Hua, jangan-jangan dia benar-benar mau saingan sama kamu untuk posisi penerus grup Cheng? Bagus-bagus tampang buat apa? Dia cuma tempurung kosong. Masalah apa yang bisa dia bikin? Jangan terlalu yakin. Dengan bantuanku, pasti kamu yang akan tersingkir. Bajingan kecil, kamu. Kakek, kami doakan kakek panjang umur dan sehat selalu. Ayah, cepat beri hormat ke kakek. Anak durhaka ini saja nggak dengar omonganku. Masa mau dengar omongan anak kecil? Ayah. Selamat ulang tahun. Dia benar-benar membungkuk hormat padaku. Sekarang waktunya menyerahkan hadiah ulang tahun. Saya persembahkan patung kuda emas. Semoga Bapak Cheng kebahagiaannya tak terhingga dan panjang umur. Saya persembahkan tongkat Rui Gyok. Ayah dan aku persembahkan untuk kakek akar ginseng berumur 1000 tahun. Semoga kakek sehat walafiat dan panjang umur. Apa ginseng 1000 tahun? Aku serius, ini pasti palsu. Ya, ayah, selain Grandmaster Huang, ketua sekte pengobatan, siapa lagi di zaman sekarang yang punya ginseng asli 1000 tahun? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Batung. Kakek, ada sesuatu yang menurut cucu sangat aneh. Selama bertahun-tahun, Paman terobsesi dengan biliar. Dari mana dia dapat uang untuk membeli ginseng 1000 tahun? Jangan-jangan dia mau meracuni kakek untuk berebut warisan? Berdasarkan pengamatanku selama ini, kakek sangat membenci orang yang melakukan apa saja demi harta keluarga. Ginseng ini memang bukan berasal dari Grandmaster Huang. Dia memberikannya padaku dan Qinghe. Berani sekali kau. Grandmaster Huang mau memberikan ginseng 1000 tahun padamu. Seseorang ambil tongkat disiplin keluarga. Bawakan tongkat kayu persik yang diukir dengan rune dukun. Ayah, bagaimana bisa ayah tidak percaya padaku? Bagaimana mungkin aku menggunakan ginseng palsu untuk menipu ayah? Kamu anak tidak berguna. Kau sudah sering menipuku. Kenapa tanganku tiba-tiba tidak bisa bergerak? Apa sebenarnya kesalahan ayahku sehingga perlu dihukum keluarga? Bocah brengsek ini memberiku ginseng palsu. Jelas dia berusaha mengambil nyawaku. Setelah aku mati, dia bisa mewarisi hartaku. Cucu menjamin bahwa ginseng ini asli. Menjamin? Kamu jamin dengan apa? Ginseng ini diberikan padaku dan ayah oleh Grandmaster Huang, ketua sekte pengobatan. Di usia semuda ini, kau penuh kebohongan. Grandmaster Huang adalah orang berstatus tinggi.
Bagaimana mungkin dia memberikan ginseng berharga seperti ini kepada kalian? Cukup, penjaga. Buang anak durhaka ini keluar dari sini. Ambil anakku yang memalukan ini keluar dari pandanganku. Jangan repot-repot, kami akan pergi sendiri. Ayo pergi, sayang. Aku ingin bertaruh denganmu. Kamu ingin bertaruh tentang apa? Bahwa ginseng ini asli. Taruhan memerlukan jaminan. Kamu hanya orang desa kampungan. Apa yang bisa kamu pertaruhkan? Ayahku dan ku seluruh bagian di perusahaan. Baik, aku terima taruhan itu. Jika kamu kalah, kamu akan transfer semua sahammu atas nama Jingro. Jika aku menang, kamu akan transfer semua sahammu atas nama ayahku. Dasar kecil, kamu... Apa, kamu takut? Hahaha, mengapa aku harus takut? Semua tamu di sini hari ini akan menjadi saksi kita. Setuju? Aku akan bawa seorang profesional sekarang juga untuk memverifikasi ginseng ini. Tidak perlu. Master Sekte Medis sedang dalam perjalanan. Master Sekte Medis adalah figur yang dihormati. Bagaimana bisa kamu langsung memanggilnya seperti itu? Master Huang dari Sekte Medis Koski. Tuan Huang benar-benar datang. Wah, saya tidak tahu kedatangan Tuan Huang. Saya minta maaf karena tidak menyambut dengan baik. Ini cucu perempuanmu yang luar biasa. Dia secara khusus mengundang saya untuk menghadiri pesta ulang tahunmu. Oh iya. Dia bahkan datang jauh-jauh ke tempat saya untuk mencari ginseng 1000 tahun untukmu. Saya ingin tahu apakah kamu sudah menerimanya. Apa? Ginseng itu ternyata asli. Ya, saya sudah menerimanya. Baru saja saya sedang memuji cucu perempuan saya. Tuan Cheng, cucu perempuan kecilmu di masa depan pasti akan luar biasa. Kamu harus memperhatikannya dengan saksama. Dia pasti akan membawa manfaat besar bagi grup Cheng. Terima kasih. Untung saja tadi tidak jadi menjalankan hukuman keluarga. Kalau gadis kecil Ching He itu mengeluh, kita pasti akan benar-benar menyinggung Tuan Huang. Tidak, saya sama sekali tidak bisa membiarkan orang kampung ini mencuri perhatian saya. Kakek, Jingro juga punya hadiah ulang tahun untukmu. Oh, hadiah apa yang kamu punya untukku? Saya tahu kakek selalu menyukai budaya dukun. Jadi, ayah dan saya secara khusus menemukan seorang keturunan pendeta wanita ilahi. Malam ini, di pesta, dia akan menampilkan tarian pengusir roh jahat untuk menghilangkan nasib buruk kakek dan memastikan umur panjangnya. Tarian pengusir roh jahat, apakah itu mungkin ditujukan untuk saya? Ayah, para tuan-tuan ini adalah keturunan Shangnu. Aku mengundang mereka ke sini khusus untuk merayakan ulang tahunmu dan untuk mengusir roh jahat. Kudengar mereka bisa mendeteksi roh jahat apapun yang bersembunyi di rumah ini untuk memastikan keamanan keluarga Cheng. Kamu sangat perhatian. Namun, soal urusan pengusiran roh jahat ini, jangan ganggu tamu-tamu lainnya. Jangan khawatir kakek, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jing He Cheng, sebentar lagi kau akan terungkap sebagai roh jahat. Mari kita lihat apakah kau tidak akan diusir dari keluarga Cheng. Orang-orang itu berbuat jahat. Haruskah aku membantumu mengusir mereka? Tidak perlu, ayah. Lihat saja. Beberapa orang suka pamer di depan para ahli. Astaga, dia menarik roh jahat. Jika dia tetap di sini, keluarga Cheng akan menghadapi bencana. Apa? Ching He? Ching He, bagaimana mungkin kau roh jahat? Keluar dari keluarga Cheng. Jangan membawa bencana untuk semua orang. Orang desa selalu pembawa sial. Keluar sekarang. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kau? Ching He, kita baik-baik saja. Siapa kau sampai memfitnahnya? Jika kita tidak menyingkirkan roh jahat ini, keluarga Cheng tidak akan tenang. Dengan kemampuan setengah matangmu, berani-beraninya kau menyamar sebagai keturunan Shengnu?
Apa yang baru saja kau katakan? Siapa sih orang kotor ini? Kenapa kau berlutut di hadapannya? Dia cuma anak desa dari pedesaan. Anak liar cuman itu. Apa kau mengambil sesuatu darinya? Barang-barangnya? Kau mau pamer di hadapanku di sini? Topeng yang dikenakannya adalah artefak suci dari garis keturunan Shaman. Hanya gadis suci Shaman yang akan memakainya. Ayah, ini apa yang terjadi? Bukannya mereka bilang bisa mengusir Cheng Qinghe, kok bisa? Kalian sekawan penipu. Ambil uang tapi nggak kerja. Sekarang malah main sandiwara mistis di sini. Percaya atau tidak, aku akan telepon polisi. Lapor kalian karena menyebarkan tahayul feodal. Aku sudah mempelajari roh syaman dan masyarakat adat selama puluhan tahun. Teman muda ini memang membawa aura roh syaman yang mirip dengan garis keturunan itu. Sedangkan beberapa orang ini, mereka bahkan nggak tahu aturan dasar syaman. Mereka nggak paham, mereka nggak layak membahas pengusiran roh. Qinghe, kau paham hal-hal ini? Aku tahu sedikit. Dengar itu, Qinghe kita tahu jauh lebih banyak dari itu. Sedangkan kau menyewa beberapa penipu untuk memfitnahnya. Apa maksudmu? Aku cuma mau bantu ayah mengusir roh jahat dan mendoakan berkah. Aku nggak tahu kalau mereka penipu. Karena kau bilang mau mengusir roh jahat dan mendoakan berkah, maka aku akan tunjukkan padamu apa itu mendoakan berkah yang sesungguhnya. Kamu cuma tahu dasarnya saja. Jangan sok suci. Kakek, jimat berkah ini melindungi pemakainya dan menangkal energi negatif. Bagus, sangat bagus. Dengan senang hati, ku terima. Qinghe, dulu aku benar-benar meremehkanmu. Xiaohua, lihat apa yang kau lakukan. Kau bawa penipu ke sini untuk memfitnah Qinghe kita dan mencoba mengusirnya. Ayah, aku tahu aku salah. Aku tidak tahu mereka penipu. Aku juga tidak bersalah. Kakek, meskipun orang-orang itu penipu, bukan berarti tarian Cheng Qinghe juga asli. Nona, langkah tarian roh dukunnya dan teknik pemberkahan membawa bobot tradisi kuno. Para penipu tadi jauh sekali dibandingkan dengannya. Bahkan, sedikit pun tidak. Elder Cheng, cucu perempuanmu sungguh berbakat. Membantu orang memahami budaya Shaman Saintes adalah kehormatan dan panggilanku. Master Liu dan Elder Huang sama-sama bilang Qinghe berbakat. Sepertinya mempercayakannya 10% saham adalah keputusan yang bijak. Aku harus membimbingnya dengan baik. Sudah kubilang Qinghe kita hebat. Tadi, ada yang bilang Qinghe kita itu orang kampungan yang tidak tahu sopan santun. Sekarang lihat, itu baru yang asli. Kakek, apa kakek suka tarian berkah Saintes? Aku suka, aku sangat menyukainya. Jadi kakek, kapan saham paman bisa dialihkan ke ayahku? Kakek, kapan Anda bisa mentransfer saham paman ke ayah saya? Ya ayah, kita tidak bisa membiarkan Cheng Jingrou insiden kecil ini membuat kita lupa tentang taruhannya. Wang Lao secara pribadi memverifikasi bahwa ginseng berumur 1000 tahun ini asli. Qinghe, ini taruhannya agak terlalu besar. Bagaimana kalau kita ubah? Ayah, bagaimana Anda bisa mengingkari janji Anda? Kakek, cucu perempuan suka apapun yang Anda berikan. Sepertinya untuk membuat ayah menjadi pewaris keluarga Cheng, saya masih perlu menempati tempat yang lebih besar di hati kakek, Cheng Xiaohua. Lebih baik jangan biarkan saya menangkap Anda melakukan apapun. Qinghe hari ini telah membawa kehormatan bagi keluarga Cheng kita. Kakek berencana untuk memberikan Anda properti di selatan kota, bernilai $1 miliar, sebagai hadiah. Wah, 1 miliar. Orang tua itu benar-benar dermawan. Terima kasih kakek, saya akan terus bekerja keras untuk grup Cheng. Meskipun saya tidak mendapatkan saham kakak, tapi orang tua itu sedang dermawan untuk sekali ini.
Kakek, untuk pesta ulang tahun Anda kali ini, ayah telah mempersiapkan dengan cermat untuk waktu yang lama. Cucu perempuan berani meminta bahwa Anda juga memberikan ayah sesuatu. Sian. Anda mendapat manfaat dari kesuksesan putri Anda. Untuk saat ini, saya akan mengembalikan posisi Anda di perusahaan. Di masa depan, Anda harus belajar keras tentang manajemen perusahaan. Hari ini, saya akan membawa Anda untuk bertemu beberapa orang dan memperluas wawasan Anda. Ayo pergi. Putri kandung Anda cukup mampu. Dia sebenarnya berhasil membuat Cheng tua mulai menghargai tuan muda kedua. Saya pikir tidak akan lama sebelum tuan muda kedua Cheng melampaui Anda. Siapa sangka orang tua itu akan mengizinkan Cheng Xian kembali ke perusahaan? Keberuntungan ini terlalu baik, bukan? Ayah kita bahkan tidak peduli dengan reputasi perusahaan lagi. Dan kamu masih berpikir dia masuk ke manajemen inti hanya karena keberuntungan? Mungkinkah karena Cheng Ching He? Sejak Cheng Ching He kembali, pertama dia mengambil 10% saham. Kemudian dia memenangkan kepala sekte medis dan Master Liu. Sekarang dia membantu Cheng Xian masuk ke lapisan manajemen inti. Kita tidak bisa membiarkannya tinggal di sisi kakak kedua lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Tapi kita memperlakukannya seperti itu dulu. Apakah dia akan kembali? Bagaimanapun, dia adalah darah dagingmu sendiri. Katakan hal yang baik. Hatinya akan melunak dan dia akan kembali bersamamu. Baiklah, aku akan segera menanganinya. Tuan muda, kamu akhirnya kembali. Kamu belum pulang beberapa hari terakhir. Nona muda sangat merindukanmu. Dia menangis tanpa henti. Ching He bisa menangis? Dia pasti sangat merindukanku. Ching He, apakah kamu merindukan ayah? Ching He, mengapa kamu melihat proyek-proyek perusahaan yang sebelumnya? Mereka tidak berguna lagi. Kakek Ki berkata, hanya dengan berpartisipasi dalam lebih banyak proyek seseorang dapat menangani krisis mendadak perusahaan. Tapi ada begitu banyak hal yang tidak aku pahami. Ayah, kamu sangat mampu. Bisakah kamu membantuku dengan beberapa pertanyaan? Ayah, kamu hebat banget bisa jawab beberapa pertanyaan. Ching He jadi lucu banget kayak gini. Dia jarang minta tolong padaku, aku harus lebih sigap. Gak masalah, jangan khawatir. Ching He, apapun masalahnya, ayah yang urusin buat kamu. Seperti yang diduga ayah nurut kalau diminta baik-baik, bukan dipaksa. 2 tahun lalu, kenapa perusahaan batalin proyek properti senilai 100 juta dolar, tapi malah keluarin 1 miliar dolar buat investasi di sebidang tanah yang gak berharga? Pertanyaan yang Ching He tanyain waktu itu, semuanya ada di pengantar. Tapi proyek-proyek ini aku aja nggak ikut campur. Ching He, gimana kalau ayah daftarin kamu ke kelas pelatihan? Kamu kesini buat apa? Kakak, kalau ada yang nggak ngerti bisa tanya ibu-ibu kan lulusan S3 keuangan. Kalau kakak pulang ke rumah buat apa ikut kelas pelatihan apapun? Betul. Ching He, ibu ada di sini hari ini buat jemput kamu pulang. Kalau ada yang nggak ngerti, ibu bisa ajari kamu kapan saja. Aku pura-pura nggak ngerti, cuma biar ayah belajar dengan giat. Kamu pikir kamu siapa? Baik. Jadi kamu kesini buat rebut dia. Pergi sana, jangan harap bawa anak kesayanganku. Ayah takut banget kalau aku pergi, aku bisa manfaatkan itu. Gak usah, ayahku juga bisa jelasin ke aku. Iya kan, ayah? Tentu saja ayah ahli dalam hal-hal kayak gini. Hei, Ching He, ayah beliin kamu topi dukun tunggu, ayah ambilin buat kamu. Nanti ayah bakal dengan hati-hati dan tuntas jelasin semuanya ke kamu semua pengetahuan keuangan itu. Oke, tunggu aku. Oke. Ayah, aku perlu tanya sesuatu yang mendesak. Ada apa yang mendesak? Aku benar-benar ada hal yang penting banget untuk ditanyakan. Katakan, beberapa tahun lalu kenapa ayah beli sebidang tanah yang tidak berharga? Kamu kan tidak pernah peduli dengan urusan perusahaan. Kalau kamu ikut campur dalam keputusan inti, perusahaan ini bisa hancur. Tolong jawab aku, kalau ayah tidak menjawab, anak perempuanku akan diambil orang. Diambil siapa?
Jangan tanya kenapa. Jawab saja langsung, bisa tidak? Ching He, kakekmu berinvestasi di tanah yang tidak berharga itu untuk menjalin kemitraan dengan konglomerat lain. Meskipun keuntungan langsungnya tidak banyak, tapi dari sudut pandang jangka panjang, manfaatnya sangat besar. Ayah hebat sekali. Tentu saja. Bagaimana dengan ayahmu? Walaupun aku tidak menjalankan perusahaan, semua yang terjadi di perusahaan aku tahu persis. Jadi King He, kalau ada pertanyaan di kemudian hari, jangan ragu bicara dengan ayahmu. Baik, masalahnya sudah selesai. Aku akan urus anak perempuanku sendiri. Tidak perlu kakak ipar repot-repot. Kalau begitu Ching He, aku dan kakakmu akan datang besok. Ayo kita pergi. Belajar capek ya, Ching He? Lihat, ayah belikan kamu topi dukun ini. Suka tidak? Sepertinya cara ini benar-benar bisa membuat ayah belajar sendiri. Aku suka sekali. Tapi, bagian ini masih belum aku pahami, ayah. Ching He? Ayah juga menyiapkan hadiah untukmu. Tunggu ya, ayah ambilkan. Ayah, kali ini serius. Kamu tulis saja, jangan khawatirkan ayah. Ching He, kemarilah. Lihat baju ini, kamu suka. Aku suka. Cocok sekali dipakai kamu. Soal pertanyaan tadi, ayah akan jelaskan padamu. Oh, begitu ya, aku mengerti. Kalau begitu, ayah, yang ini bagaimana? Artinya apa? Lihat punya ayah, otak ayah ini. Ayah masih punya satu lagi hadiah yang sangat penting untuk diberikan padamu. Tunggu sebentar. Ching He. Ayah. Kalau yang ini artinya apa lagi? Ayah akan belikan kamu hadiah lain. Ayah, barang-barang ayah sekarang hampir semuanya diambil dari aku. Meskipun kita kumpulkan semua Dragon Ball, tetap tidak bisa memanggil Shenlong. Aduh. Ching He, perut ayah tidak enak. Tunggu ayah ke kamar mandi dulu, nanti ayah jelaskan saat kembali. Tunggu ayah. Ayah. Sekarang apa yang belum kamu mengerti? Sediakan kantor untukku di perusahaan, pasang sebuah kantor. Aku perlu belajar serius cara mengelola perusahaan. Jangan-jangan kamu benar-benar akan berubah. Kalau aku tidak berubah, anakku akan kabur dengan orang lain. Tuan Cheng, ini kantor Anda. Lumayan. Kamu boleh pergi sekarang. Baik, Tuan Cheng. Bagaimana dengan King He? Kamu puas? Ching He sangat puas. Mulai sekarang, aku harus belajar mengelola perusahaan dengan baik. Aku sama sekali tidak boleh kehilangan King He. Anak ini jangan-jangan benar. Karena King He, anak ini, dia jadi berubah. Sial. Bapak benar-benar memberikan Cheng Xian sebuah kantor di area kepemimpinan inti. Dasar apa yang dia punya? Beraninya dia mendahului aku? Jingro, cepat. Pergi bujuk bapak untukku. Ayah, tolong jangan marah. Jadi, Cheng Cheng Ha tidak menunjukkan minat untuk kembali. Kakak benar-benar tidak mau pulang. Paman bahkan mengusir kami. Oh, benar. Mereka berani menindas orangku. Besok aku akan temui bapak. Aku akan berikan keadilan untukmu, janji.
berani datang terlambat untuk makan malam keluarga bulanan. Harimau tak bisa mengubah belangnya. Ayah, bukankah Kakanda kedua selalu seperti ini? Bukankah ayah sudah terbiasa? Aku pikir setelah dia bergabung di lapisan inti, aku benar-benar percaya dia bisa berubah menjadi lebih baik. Ternyata dia masih sama. Dia benar-benar memalukan nama keluarga Cheng. Kakek, kami terlambat bukan karena ayah bersenang-senang. Dia sibuk menangani urusan perusahaan. Sejak ayah menjadi bagian dari lapisan inti, dia tidak pernah bermalas-malasan. Semua ini berkat King He. Ayolah, silakan duduk. Ayah benar, Ching He kita yang terbaik. Ayo duduk di samping ayah. Kakanda, Ching He sekarang adalah anakku. Dia tidak ada hubungannya denganmu. Kak, sekarang Ching He adalah anakku. Kamu tidak ada hubungannya lagi dengannya. Kamu... Baiklah, ayo mari kita makan. Sekarang karena kakak kedua sudah berubah, dia benar-benar terlihat seperti seorang ayah. Ya, kakak kedua dulu dia mabuk lalu bertingkah. Bukankah ada wanita yang dia ganggu? Kalau saat itu dia menikahinya, paling tidak sampai sekarang dia sudah punya anak sendiri, kan? Ini jelas-jelas fituran yang kamu lakukan. Dulu aku cuma mabuk, aku tidak akan sejauh itu. Cukup, jangan bahas masa lalu lagi. Ayah, aku khawatir urusan itu harus dibahas, mau tidak mau. Maksudmu apa? Kakak kedua, kamu mungkin belum tahu, wanita itu sudah melahirkan anakmu. Apa? Kamu bicara apa? Ayah, kalau ayah masih mempertahankan Xian di jajaran pimpinan inti, aku khawatir begitu dia muncul, grup Cheng akan kembali jatuh ke dalam krisis publik yang sama seperti dulu. Saat itu kerugiannya tidak akan sedikit. Cheng Xian, kamu... Kakek, aku percaya pada ayahku. Aku percaya dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Ching He, urusan ini bukan untuk anak muda sepertimu untuk berkomentar. Aku... Jangan bicara apa-apa. Ayah, kalau ada masalah, tujukan padaku. Jangan membentak anakku. Kamu... anak durhaka. Aku sudah bekerja keras mengurus bisnis keluarga ini seumur hidupku. Bisnis ini tidak boleh hancur di tanganmu. Kurasa kamu memang dari sananya sudah memberontak. Berubah sebanyak apapun tidak akan memperbaiki dirimu. Baik, jadi di hatimu aku cuma seorang aib yang sempurna. Karena kamu tidak menginginkan aku di dalam grup, maka aku akan lakukan seperti keinginanmu. Aku akan keluar sekarang juga dan menyatakan bahwa aku, Cheng Xian, adalah seorang playboy dan punya anak haram. Berani-beraninya kamu melawanku. Penjaga, seret dia keluar. Ajari dia pelajaran. Kakek, ayah, Ketakutan setengah mati kan Cheng Ching He. Memilih ayah seperti itu, pasti kamu menyesal kan? Kalau kamu mau kembali sekarang, aku bersedia menerimamu. Asal lakukan apa yang dikatakan Jinggro, hanya itu saja. aku sama sekali tidak akan kembali. Kamu berani mengganggu ayahku, aku akan pastikan kamu membayarnya. Papa, masih sakit? Jangan khawatir, King He. Dengan kamu, malaikat kecilku, di sisiku, papamu sudah lama tidak sakit lagi. Cuma aku merasa kasihan padamu. Kamu sudah merencanakan hal ini untukku begitu lama, dan sekarang semuanya berantakan. Papa fokus saja untuk pulih. Aku janji padamu, Ching He. Apapun yang terjadi, posisi penerus keluarga Cheng pasti akan menjadi milikmu. Nonik. Papa, istirahatlah dulu. Apa yang kuminta untuk kamu selidiki, bagaimana perkembangannya? Nonik, wanita yang disebutkan Tuan Muda Cheng itu, dia memang punya anak. Aku sudah mengatur semuanya. Kita bisa lakukan hari ini. Tes DNA. Bagus. Dan apa yang kuminta untuk kamu cari tahu tentang Cheng Xiaohua dan Yang Cayun? Nonik, keberadaan Tuan Muda Cheng sungguh tidak bisa kutelusuri. Tapi, Nyonya, yang beberapa hari terakhir ini, dia sering ke Bar Liu Guang. Setiap kali Tuan Muda Cheng tidak di rumah, dia keluar semalaman. Pasti ada yang tidak beres. Ikut aku untuk memeriksanya. Ya.
Kamu yakin di tempat ini? Yakin. Nyonya yang beberapa hari ini, dia hampir setiap hari ke sini. Baik, Wu. Yang Cayun, berani sekali dia menyewa pria bayaran di bar. Sangat merusak reputasi perusahaan. Kalau kakek dan Cheng Xiaohua mengetahuinya, bisa dibayangkan kekacauannya. Dasar bajingan. Mulai hari ini, keluar dari keluarga Cheng. Keluar tanpa bawa apa-apa. Ayah. Xiaohua, kita suami istri, aku mohon padamu, tolong mohon ampun pada ayah untukku. Kita cerai hari ini. Seseorang bawa dia dan kirim ke desa. Mulai sekarang, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di keluarga Cheng lagi. Xiaohua, Xiaohua, kamu tidak boleh begini. Xiaohua. Kakek, cucumu juga tahu, 2 tahun lalu kejadian ayah mabuk itu bukan kecelakaan. Wanita itu sudah mengaku, semuanya direkayasa oleh Cheng Xiaohua. Dan cucumu juga sudah tes DNA, anak itu pasti bukan anak ayahku. Ini semua berkat perbuatan baiknya. Satu demi satu, hanya bikin aku pusing. Kakek, paman dan yang lain sudah berbuat banyak hal buruk. Bukankah mereka harus dihukum? Sekarang dua bersaudara bertengkar. Yang akan dirugikan adalah kepentingan grup Cheng. Ching He terus mendesak kita. Aku mungkin harus tenangkan dia dulu. Mulai hari ini, semua sahammu akan dialihkan ke Xian. Untuk sisanya, kita bicara lagi setelah sorotan media reda. Ayah, Kakek, tidak dihukum? dasar anak tidak tahu teks bakus yang kebu. Dalam 2 hari, keluarga Cheng harus hadir di konferensi pers grup Shen. Lupakan saja masalah ini. Kakek, cucumu tidak puas dengan hasil ini. Ching He, jika dalam 2 hari, Xian bisa dapat investasi dari ketua Shen, maka aku janji padamu posisi pewaris akan jadi miliknya. Sudah diputuskan. Kakek, hanya karena cerita sepihak Cheng Xiaohua, membuat ayahku menderita hukuman keluarga. Sekarang, dengan bukti kuat, Cheng Xiaohua masih bebas begitu saja. Dengan pilih kasih yang terang-terangan, bagaimana aku masih bisa berharap pada dia? Aku harus cepat bertindak, cari partner lain, dan merintis sendiri. Ching He, ini kenapa ayah mengirimkan aku perjanjian pengalihan saham Cheng Xiaohua? Karena aku bilang ke kakek kalau 2 tahun lalu, kejadian kamu mabuk dan berulah itu sebenarnya direkayasa oleh paman. Jadi akhirnya kakek memberikan kamu saham Cheng Xiaohua. Benarkah? Kamu hebat. Ayah, jangan senang dulu. Kakek belum mengeluarkan keputusan akhir tentang masalah ini. Begitu kekacauan ini berlalu, sahamnya mungkin masih akan diberikan ke Cheng Xiaohua. Kakek memang pilih kasih. Meskipun Cheng Xiaohua juga merugikan kepentingan perusahaan. Tapi orang tua itu cuma tidak tega menghukumnya. Ayah, jangan sedih. Ayah masih punya aku. Sudah kuduga, hanya putri kesayanganku yang bisa diandalkan. Ching He, ayahmu di sini baru saja mulai menikmati sedikit kehangatan antara ayah dan anak. Langsung ke intinya. Kita menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Jadi kita harus bergerak cepat dan mencari jalan keluar baru. Jalan keluar baru apa? Kakek bilang, kalau kamu bisa dapatkan investasi dari ketua Shen untuk perusahaan Cheng, maka dia akan menyerahkan posisi penerus kepadamu. Tapi menurutku, itu tidak bisa dipercaya. Ching He, tidak, ayahku, meskipun dia sangat mementingkan keuntungan, dia masih menepati janjinya kalau sudah bilang sesuatu. Kamu terlalu dekat sehingga tidak melihatnya dengan jelas.
Ayah, kamu tahu sendiri keluargamu sendiri tidak peduli padamu, tapi kamu tidak mau percaya. 2 hari lagi, setelah konferensi pers, semuanya akan menjadi jelas. Ya, Itu Chairman Shen. Siapapun yang bisa dapatkan kerja sama Chairman Shen akan dapat kursi pewaris. Kursi pewaris itu milikku. Ayah, ayo kita juga pergi. oke. Ayo pergi. Halo, Chairman Shen. Oh, ini putri Bapak. Dia terlihat manis dan menggemaskan. Sebenarnya Jingruku juga ada di sini. Ayo, kalian berdua main bersama. Ayo kita main bersama. Putriku tidak bisa bicara. Dia agak pemalu. Mohon maklum. Dia ternyata bisu. Keluarga Cheng pendidikannya buruk sekali. Shen Yue adalah satu-satunya putriku. Dia adalah pewaris tunggal Shen Group. Bahkan jika dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun seumur hidupnya, aku tidak akan mengizinkan siapapun meremehkannya. Chairman Shen, anak perempuan pada akhirnya akan dinikahkan. Memanjakannya saja tidak apa-apa, tapi pewaris seharusnya tetap diberikan pada anak laki-laki. Kenapa tidak manfaatkan masa mudamu dan segera punya anak laki-laki? Pikiranmu sempit sekali. Siapa bilang cuma pria yang bisa berkuasa? Wanita juga bisa membangun kerajaan mereka sendiri. Gadis ini lagi. Dia punya poin yang bagus. Gadis muda ini dari keluarga mana? Dia adalah cucu saya yang baru saya temukan. Namanya Cheng Ching Hei. Halo, Ketua Shen. Halo. Bisakah kita berteman? Ternyata dia juga bisa bahasa isyarat, ya? Sayangku, sedang apa kau? Ayah, sekarang kami sudah berteman baik. Bagus. Kau adalah tuan muda kedua Cheng. Tapi kau terlihat seperti pemuda yang sangat menjanjikan. Sepertinya, desas-desusnya sama sekali tidak bisa dipercaya. Kau terlalu memuji, Ketua Shen. Bagi saya, semata-mata karena saya punya putri yang berharga ini. Dia yang melatih saya, Ketua Shen. Kau juga hanya punya satu putri. Benar. Ngomong-ngomong, ini sebenarnya pertama kalinya dia mau bermain dengan teman. Jadi ini miasma bisu, yang disebut dalam teks dukun. Demam tinggi Nona Shen merusak tenggorokannya. Kongesti dahak mencegahnya bicara. Tepat sekali. Saat kecil dia benar-benar menderita demam tinggi. Setelah bangun, dia tidak bisa bicara lagi. Astaga. Kau, gadis kecil, ternyata paham obat-obatan. Sayangnya, saya sudah coba semua cara yang saya temukan, tapi tak ada yang bisa menyembuhkan kebisuan Yue. Ketua Shen, jika kau percaya saya pasti bisa menyembuhkan Shen Yue. Saya bisa membuatnya bicara lagi. Benarkah? Kau, gadis kecil, bisa menyembuhkan orang bisu. Jangan buang-buang tenagamu. Apa yang kau katakan? Kau mempermalukanku. Ayah, aku cuma khawatir. Gadis itu, Ching He. Bagaimana kalau pengobatannya malah memperburuk keadaan? Aku percaya pada Ching He. Kalau dia bilang bisa menyembuhkannya, berarti dia bisa. Ketua Shen, tolong izinkan aku mencoba. Ini. Maukah Bapak mengizinkan aku membantu mengobati kebisuan Bapak? Aku yakin bisa membantu Bapak untuk menjadi seperti orang lain, bisa berbicara. Ya, aku ingin bicara. Aku mau percaya pada King He. Baiklah, karena Yue mau diobati, biarkan dia melakukannya. Ching He, aku akan menganggap ini sebagai Yue ku. Berkenalan denganmu. Tapi kau harus berjanji padaku, jangan sampai menyakiti Yue. Jangan khawatir, Ketua Shen. Jadi anak baik ya, Yue. Aku akan memakai topeng ini dan menari bersamamu. Lonceng-lonceng akan bernyanyi. Mereka bisa mengusir energi keruh di tenggorokanmu. Bulan sabit bergantung di jendela. Makhluk kabut kecil, pergilah. Yue ikuti kata-kataku, ayah.
Ayah dengar aku? UER, suaramu benar-benar membaik. Cepat, biarkan ayahmu melihat dengan baik. Ayah! UAE. Ketua Shen, tolong tenang. Selama aku mengobati Nona Shen, selama 1 bulan penuh, dia pasti akan pulih. Bagus. Terima kasih banyak, Tuan Muda Cheng. Siapa sangka kau punya seorang putri dengan keahlian medis yang luar biasa. Kau harus membimbingnya dengan baik. Di masa depan dia akan mencapai hal-hal besar. Tentu saja, kalau aku punya perusahaan sendiri, maka Ching He akan menjadi penerus pertama. Sejak zaman dahulu, wanita sama mampunya dengan pria. Ketua Shen, wanita juga bisa mewarisi bisnis keluarga. Garis muda yang tajam. Nah, kalau begitu, aku umumkan bahwa grup Cheng kalian akan menjadi mitra utama untuk acara peluncuran ini. Bagus sekali. Terima kasih, Ketua Shen. Terima kasih. Kakek, ayah dan saya telah mengamankan kemitraan untuk perusahaan dengan grup Shen. Jadi posisi penerus seharusnya jatuh ke tangan ayah. Tidak. Ayah, posisi penerus itu harus jadi milikku. Kakek, kalau perusahaan diserahkan ke dia, warisan berusia seabad keluarga Cheng akan hancur dalam sekejap. Ayah, selama ini aku sudah berdedikasi, ya. Di seluruh perusahaan tidak pernah ada masalah. Kalau perusahaan diberikan ke dia, itu taruhan. Ayah tidak bisa ambil risiko itu. Tidak ada masalah, Paman ngomong begitu. Tidakkah hati nuranimu sakit? Ayah, usaha dan perubahan saya selama beberapa bulan terakhir ini, tidakkah ayah melihatnya sama sekali? Bukankah sudah disepakati? Siapa yang bisa mengamankan kemitraan akan jadi penerus? Ayah. Xian sudah jadi playboy bertahun-tahun. Meski dikelola King He, sulit berubah. Pokoknya, sekarang kolaborasi dengan keluarga Shen sudah di tangan. Perusahaan sebaiknya tetap dipercayakan ke Xiaohua. Lebih aman. Meski begitu, itu tidak menghapus fakta bahwa kau sudah jadi playboy selama ini. Menurutku, penerusnya sebaiknya sementara Xiaohua. Sudah kuduga. Gimana kakak? Seberapa keras pun kamu berjuang, kamu nggak akan bisa mengalahkan kakakmu. Ayah, apa di mata ayah hanya keuntungan yang penting dan nggak ada keadilan? Aku sudah menghabiskan puluhan tahun kerja keras membangun bisnis keluarga ini. Nggak mungkin aku biarkan kamu menghancurkannya. Semua orang di luar bilang kamu itu playboy. Kalau aku tetap menyerahkan grup ini ke kamu, siapa tahu berapa banyak rumor yang akan beredar setelah aku tiada. Hal ini sudah diputuskan. Jadi di hatinya, dia menganggap aku nggak berguna. Kalau sudah begitu, ayah, kamu harus merusaknya dulu untuk memperbaikinya. Kita sudah diperlakukan tidak adil, jadi kita harus mengambil kembali apa yang seharusnya jadi hak kita. Ayo pergi. Ayah, ada apa? Ching He, katakan padaku, apa ayahmu ini benar-benar nggak berguna? Kamu sudah bekerja keras, memimpinku selama ini, dan kita nggak dapat apa-apa. Ayah, di mataku, ayah adalah penerus yang paling berkualitas. Tapi, seberapa keras pun aku berusaha, ayah tetap menyerahkan grup itu ke Xiaohua Cheng. Kalau mereka nggak mau ayah, masih ada tempat lain yang mau. Ayah, kemitraan dengan Shen Group adalah sesuatu yang kita perjuangkan. Jadi sudah pasti, itu akan ikut pergi bersama kita. Maksudmu? Meninggalkan Cheng Group untuk mengembangkan warisanmu sendiri. Xian, baru beberapa hari tidak bertemu. Kok jadi terlihat lelah sekali? Anda terlambat, Tuan Shen. Ching He, kalian berdua merencanakan ini dari awal. Betul, setelah konferensi pers, saya sudah curiga kakek tidak akan menepati janjinya. Jadi saya sendiri yang menemui Tuan Shen. Bukankah kamu putri dari Tuan Muda kedua Cheng? Ayahmu di mana? Saya tidak membutuhkannya. Tuan Shen, saya ingin membahas kerja sama bisnis dengan Anda.
Menarik. Kerjasama, seperti apa yang ingin kamu bicarakan? 2 hari lagi, kalau ayah saya tidak menjadi penerus keluarga Cheng, saya ingin Anda mengambil proyek itu dan pergi bersama kami. Ayah dan saya akan merintis sendiri. Sedangkan untuk penyakit putri Anda, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Baik, saya penasaran ingin melihat apakah kakek Cheng benar-benar sebodoh itu sampai melepas kalian berdua. Ini semua adalah ide brilian Ching He. Saya yang menyediakan modal dan koneksi Shen Group. Kalian berdua menyumbang otak. Bersama-sama, kita akan mendirikan King Yue Group. Bagaimana pendapatmu? Ayah, King Yue Group akan menjadi tempat yang hanya milik kita. Saya yakin kita bisa membuatnya bahkan lebih baik dari Cheng Group. Baik. Mulai sekarang perusahaan Cheng adalah milikku. Hahaha. Ayah, meskipun Cheng Xian sudah meninggalkan keluarga Cheng, tapi Cheng Ching He itu bagaimanapun juga adalah putri kandungmu. Bagaimana jika dia nanti datang mencarimu? Lalu bagaimana dengan aku? Tidak apa-apa, Jinggro. Kamu adalah milik ayah dan keluarga Cheng, satu-satunya putri kecil. Adapun kedua orang itu, Cheng Xian dan Cheng Ching He, mereka sekarang hanya anak-anak yang terbuang. Bapak Cheng, ini berita buruk. Apa yang buruk? Aku baru saja mengambil alih perusahaan Cheng. Aku bilang ini berita bagus. Mulai sekarang segalanya hanya akan menjadi lebih baik. Hahaha. Tidak Bapak Cheng, baru saja perusahaan Shen tiba-tiba menghentikan semua kerja sama dengan perusahaan Cheng. Bagaimana mungkin? Cheng Xiaohua. Permainan baru saja dimulai. Langkah pertama dari rencana ini adalah pertama-tama mengambil alih bisnis inti dari grup Chengxi dan kemudian memperluas industri medis kita sendiri. Kenapa mengakhiri kerjasama? Cheng Ching He sudah menyembuhkan putrinya yang bisu, bukan? Kenapa? Dari yang saya dengar dari Tuan Shen, ada seseorang yang disebut CEO grup Qing Yue memerintahkannya untuk melakukan ini. Grup Qing Yue? Menargetkan Tuan Cheng, lihat. Baru-baru ini, Biro Inspeksi menemukan Cheng Xiaohua, Presiden grup Chengxi, diam-diam berkolusi dengan orang Jepang dan menggelapkan miliaran dolar. Perusahaan mungkin bangkrut. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Cheng Xiaohua, putra tertua dari grup Chengxi, diam-diam berkolusi dengan orang Jepang dan menggelapkan dana perusahaan. Biro Pajak dan SEC telah meluncurkan penyelidikan. Kami dari grup Cheng, karyawan. Kami dengar perusahaan kami bilang gaji 3 kali lipat itu beneran. Benar. Aku mau gabung. Aku juga. Ching He, ini semua ide kamu. Iya, ayah, skandal grup Cheng dan berita buruk tentang Cheng Xiaohua ada di mana-mana. Ini kesempatan kita untuk merekrut staf, waktunya tepat. Itu anakku, pintar dan menggemaskan. Shan sangat disayang. Ayah, lepasin. Bagaimana kamu bisa mengambil alih grup ini? Berani-beraninya kamu diam-diam berkolusi dengan orang Jepang. Hanya dalam 1 minggu, grup Cheng sudah kehilangan 80% karyawannya yang mengundurkan diri. Kakek, tolong jangan marahi ayah. Lagi pula, ayah baru saja mengambil alih perusahaan dan belum banyak tahu tentang banyak hal. Ayah, aku mohon selamatkan aku. Tolong pikirkan cara. Aku punya utang banyak. Kalau aku tidak bisa bayar, aku bisa masuk ke penjara, ayah. Di titik ini, apa yang bisa kulakukan? Kakek, kalau kakek serahkan perusahaan ke dia, bisnis keluarga Cheng yang sudah berusia seabad akan hancur. Keluarga Cheng sudah tamat. Tidak mungkin, ayah. Bapak sudah menjalankan perusahaan ini bertahun-tahun. Pasti Bapak punya banyak koneksi. Bapak bisa selamatkan aku. Ayah, aku anak kandung Bapak. Bapak harus cari cara untuk selamatkan aku. Ya, kakek. Tolong kakek, mohon pada mereka. Selamatkan ayahku. Dasar bodoh. Kalau kita memohon pada mereka sekarang, sama saja dengan mengumumkan ke seluruh dunia kalau Chengxi Group kita sudah jatuh dari kasih karunia. Sebenarnya bagaimana kamu bisa menghina mereka? Chengxi Group sengaja membalas dendam pada kita. Sengaja membalas dendam? Ketua Chengxi Group sudah bersuara. Siapapun yang berani menolong keluarga Cheng kita akan menjadi musuh mereka. Cheng Xiaohua, wahai Cheng Xiaohua, bagaimana bisa kamu menghina mereka? Aku dengar dari Ketua Shen, orang yang disebut CEO Qing Yue Group yang memerintahkan hal ini dilakukan.
Qingyue Group. Ya, mereka. Qingyue Group. Kenapa aku tidak pernah dengar perusahaan ini? Sepertinya aku harus pergi menemui mereka. Kamu tinggal di rumah dan jangan buat masalah. Begini urusan ini selesai, aku akan bereskan urusan denganmu. Qinghe, kamu benar-benar pikir ayahku akan kembali untuk kita? Jangan khawatir. Kalau dia mau Chengxi Group bertahan, dia pasti akan datang. Ayahku benar-benar datang mencariku. Lebih cepat dari yang kubayangkan, sedikit lebih cepat. Ayah, ayo kita pergi. Ayo kita sambut dia. Grup Qingyue ini ternyata bisa tumbuh begitu cepat sampai sejauh ini. Siapa sih yang mencoba melawan kita, keluarga Cheng? Halo kakek. Qinghe, kamu sedang apa di sini? Kakek, mau kemana? Biarkan aku antar kamu ke sana. Bagaimana kamu tahu aku akan ke lantai 4? Kakek, bagaimana kabar keluarga Cheng belakangan ini? Skandal ketidaksetiaan. Yang Chaiyun, Cheng Xiaohua berkolusi dengan orang timur, menyalahgunakan dana publik. Sepertinya grup Cheng akan runtuh, kan? Kakek, kapan kamu berencana untuk menyerahkan grup itu? Bagaimana kamu tahu segalanya? Ayah, tidakkah kamu pikir grup Qingyue adalah nama yang indah? Qingyue? Qinghe. Perusahaan ini dimulai oleh kamu? Sudah kuduga. Jadi selama ini, kalian berdualah dalangnya. Qingyue Group, omong kosong. Sekarang aku baru mengerti. Yang kalian berdua inginkan adalah menghancurkan Cheng Corporation kita. Ayah. Ayah sudah tidak waras. Yang menghancurkan Cheng Corporation, selalu saja. Anak kesayangan ayah, anak sulung ayah itu, Cheng Xiaohua. Kenapa datang ke sini dan mengamuk pada kami, ayah dan anak ini? Apakah karena aku tidak memberikan warisan padamu, jadi kamu balas dendam pada Cheng Corporation kita? Tidak. Kakek salah. Ayah dan aku sudah memperingatkan kakek. Jangan serahkan perusahaan kepada Cheng Xiaohua. Tapi kakek terlalu memanjakannya. Semua ini adalah kekacauan yang kakek buat sendiri. Ayah, demi kepentingan perusahaan dan demi harga diri ayah sendiri, ayah memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Kami tidak bisa disalahkan untuk itu. Sebenarnya apa yang kalian berdua ingin capai pada ya? Kami hanya menginginkan keadilan yang adil dan tidak memihak. Sebagai anggota keluarga Cheng, seseorang harus mengikuti aturan keluarga. Siapa yang mampu mewarisi bisnis, dan siapa yang merusak kepentingan perusahaan harus diusir dari Cheng. Xian, aku tahu kamu selalu menyimpan dendam padaku. Tapi Xiaohua adalah anak sulung keluarga Cheng. Dia adalah saudaramu sendiri. Saudaraku sendiri? Anak sulung, bila bicara baik-baik, dia hanya saudara tiriku. Bila bicara belak-belakan, dia tidak lebih dari anak haram yang memalukan. Kamu Ayah, jangan pura-pura lagi. Aku serius, aku nggak akan tunduk sama si bajingan itu. Ayah? Kakek kayaknya nggak enak badan. Ayah? Ayah? Meskipun kakek Cheng selalu memanjakan Cheng Xiaohua, tapi bagaimanapun juga, dia masih orang yang ayah pedulikan. Meskipun aku sangat ingin diam saja, tapi kalau dia meninggal, ayah pasti akan sangat sedih. Ayah harus cari orang untuk antar kakek ke rumah sakit. Oke.
Kamu menyelamatkanku. Ayah sekarang sudah baik kan? Sekarang aku sudah baik kan? Meskipun Xian agak playboy, tapi sejak Qinghe datang, Xian perlahan-lahan berubah. Mungkin aku seharusnya nggak memanjakan Xiaohua dan mengabaikan Xian. Xian, kamu sudah dewasa dan punya karirmu sendiri. Ibumu di alam sana melihatmu seperti ini pasti senang untukmu. Kakek Qing Yue bisa menyediakan modal dasar 1 miliar untuk grup Chengxi untuk melewati krisis ini. Sebagai gantinya, kakek harus umumkan di rapat dewan kalau ayahku adalah satu-satunya ahli waris. Setuju. Jangan khawatir. Setelah krisis ini selesai, aku akan secara resmi mengumumkan bahwa Xian akan secara formal mengambil alih grup Chengxi. Selamat, Kek, karena berhasil membuat keputusan yang tepat. Hahaha. Ayah, kenapa kakek belum pulang? Tuan Muda, Tuan Mesgir, saya memberitahu Anda, semua posisi Anda di perusahaan Cheng telah ditangguhkan. Apa katamu? Ayah, apa kakek masih peduli sama ayah? Ayah mau ditangkap, tapi dia sama sekali tidak khawatir. Kita tidak bisa hanya duduk menunggu. Begini, setelah semua masalah ini selesai, kita akan bicara panjang lebar. Benar. Orang tua itu. Karena kau sudah tak punya belas kasihan. Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Selamat tinggal, kakek. Qinghe, terima kasih sudah menyelamatkan ayahku. Itu karena aku tidak mau melihat ayah sedih. Lihat, ada pesawat terbang di langit. Trik itu sudah pernah kau pakai. Aku bukan anak 3 tahun lagi. Iya, Qinghe kecil kita bukan anak 3 tahun. Dia sudah dewasa, 10 tahun. Ayo pergi. Ada apa ya? Kalau sesuatu terjadi padamu, kami harus bagaimana? Kak, sebaiknya kamu pulang dulu. Aku yang akan jaga ayah di sini. Ayah, sekarang posisi pewaris pasti jadi milikmu. Kalau begitu aku akan jadi orang pertama yang berhak mewarisi. Dan tenang, jangan senang dulu. Kita belum tahu kapan orang tua itu wagem. Itu akan bangun Tuan Cheng, kecelakaan itu menyebabkan pasien mengalami perdarahan intrakranial. Meski masih ada harapan dia akan sadar, itu hanya akan sebentar saja. Inikah tingkat rumah sakitmu? Jangan khawatir, Tuan Cheng. Kami akan lakukan semua yang kami bisa untuk menyelamatkan orang tua itu. Salah. Aku ingin dia terbaring selamanya, tidak pernah bangun. Apa katamu ini? Uang ini cukup untuk kamu habiskan seumur hidup. Kamu hanya perlu membuatnya tertidur selamanya. Jangan khawatir, Tuan Cheng. Kami akan kurangi obatnya agar orang tua itu bisa menikmati sisa hidupnya. Berhenti, ingat ini. Jangan biarkan Cheng Xian dan ayahnya masuk. Hei, jangan khawatir. Ayah, tidakkah kamu merasa aneh? Kita baru mengantar kakek, lalu dia mengalami kecelakaan mobil. Apa kamu curiga kalau... Aku tidak yakin. Aku hanya merasa semuanya terlalu kebetulan. Kontrak dengan investasi miliaran dolar itu masih ada di tangan kakek. Kalau begitu, ayo kita ke rumah sakit untuk melihat. Oke.
sekarang bagus. Modal dasarnya 1 miliar. Jadi perusahaan terselamatkan. Hey, ICU, tidak boleh ada pengunjung. Kami keluarga pasien. Kenapa kami tidak boleh masuk? Pasien dalam keadaan koma, perlu istirahat. Kalian tidak boleh masuk. Hei, Wajar saja anak ingin menjenguk ayahnya. Kenapa kami tidak boleh masuk? Minggir. Satpam, keluarkan mereka dari sini. Rumah sakit macam apa ini? Mengunjungi keluarga saja tidak boleh. Apa kondisi ayahku separah itu? Ayah, mungkin cuma kita yang tidak boleh menjenguk. Tunggu sebentar. Ini bukan kecelakaan mobil biasa. Terakhir kali, terlalu banyak kekuatan ilahi yang hilang. Tidak bisa diselamatkan. Tapi, mencari pengemudi yang kabur seharusnya tidak terlalu sulit. Halo, Paman Shen. Saya perlu bantuan Paman menyelidiki sesuatu. Cinghe, kamu lagi ngapain? Bapak aku pergi untuk menyelidiki kebenaran tentang kecelakaan mobil kakek. Kebenaran? Ya. Kamu curiga? Bapak, jangan khawatir. Kamu akan segera tahu. Putra sulung keluarga Cheng ini benar-benar membuatku terkejut. Dia bahkan akan membunuh ayahnya sendiri. Ketua Shen, apa maksudmu dengan ini? Bicaralah. Ya. Cheng Xiaohuan yang memberitahuku. Jika aku menabrak mobil tertentu, dia akan memberiku 1 juta rupiah. Tidak hanya itu, Cheng Xiaohua juga menyuap dokter-dokter untuk sengaja mengurangi dosis pengobatan, ingin menjaga Tuan Cheng tua dalam keadaan koma selamanya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa masuk, ayahku tidak akan pernah bangun. Dokter, ada yang tidak beres. Pasien di tempat tidur 1 telah kolaps. Bapak, sekarang kesempatan kita. Ayo masuk ke sana cepat. Kakek, ini aku Cinghe. Bisa kamu dengar aku? Papa. Siapa yang membiarkanmu masuk ke sini? Siapa yang bilang kamu boleh masuk? Kenapa kamu teriak-teriak pada putriku? Bicara. Apa yang kamu lakukan pada ayahku? Kuni nama tahu Pak yang kamu bicarakan. Kalau kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Kalau begitu, jelaskan ini padaku. Rekening bankmu tiba-tiba dapat 5 juta dolar. Apa yang terjadi? Kalian... Kalau kamu mau jujur sekarang, mungkin aku masih bisa membiarkanmu hidup. Kamu hanya punya 2 pilihan. Mau bicara dengan sukarela? Atau biar polisi yang membuatmu bicara? Aku cuma mengurangi dosis obat orang tua itu. Aku tidak melakukan hal lain. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Buat dia sadar. Bisa tidak kamu lakukan? Bisa. Aku bisa. Asal kamu tidak lapor ke polisi, aku akan lakukan apa saja. Cepat. Sudah. Kakek. Ayah. Di mana aku? Kakek Cheng Xiaohua mengatur tabrakan mobil untuk merebut kekuasaan dan mengirimmu ke rumah sakit. Cheng Xiaohua. Ya. Dan alasanmu koma begitu lama adalah karena Cheng Xiaohua menyuap dokternya untuk memastikan kamu tidak akan pernah bangun. Anak tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih. Jangan terlalu emosi, kakek. Aku membesarkannya dengan hati-hati selama 20 tahun. Dan dia malah berusaha membunuhku. Aku panggil kalian ke sini hari ini untuk membuat pengumuman. Mulai hari ini, aku, Cheng Xiaohua, akan secara resmi menjabat sebagai Direktur Grup Cheng. Pak Xiaohua, kakek masih terbaring di rumah sakit.
Mengumumkan ini sekarang, apa Bapak mencoba merebut kekuasaan? Kakekmu masih dalam keadaan koma. Perusahaan tidak bisa tanpa pemimpin. Selain itu, sebulan yang lalu dia sudah memutuskan untuk menjadikanku penerusnya. Pak Xiaohua, apa Bapak pernah berpikir sebelum merebut kekuasaan tentang berkolusi dengan orang-orang dari timur, menyalahgunakan dana perusahaan, dan menumpuk hutang ratusan juta? Belum lagi, selain para pemegang saham, perusahaan mungkin sudah tidak ada karyawan yang tersisa. Mereka semua menunggu untuk melahap Bapak habis-habisan. Dasar kurang ajar. Cheng Xiaohua, sebaiknya kamu pahami satu hal. Qinghe sekarang adalah putriku. Kamu tidak berhak menghukumnya. Pak Xiaohua, Bapak berhutang sangat banyak. Menurut aturan keluarga Cheng, Bapak seharusnya sudah diusir sejak lama. Sekarang, satu-satunya orang yang memenuhi syarat mewarisi grup ini adalah ayahku. Omong kosong. Biar ku beritahu kalian yang sebenarnya. Aku sudah mengamankan CEO grup Qingyue untuk menyuntikkan 1 miliar untuk menyelesaikan krisis ini. Kalian semua perlu berpikir matang-matang. Posisi penerus adalah milikku. Jangan berani-berani melawanku. Ayah, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah Qinghe dengar. Apa maksudmu? Kamu lebih bodoh dari batu. Silakan tertawa. Aku akan pastikan kalian tidak akan bisa tertawa nanti. Oh, benarkah? Oh, benarkah? Cheng, Shuai, besar mulut. Jadi, ini Ketua Shen yang sudi datang ke sini. Hari ini aku sedang rapat pemegang saham. Sepertinya aku tidak bisa menerima tamu sekarang. Kamu harus pergi. Begitukah? Tapi kedua CEO dari grup Qingyue ada di sini. Kupikir sayang sekali kalau tidak memberi selamat. Ketua Shen, maksudmu apa sebenarnya? Izinkan aku memperkenalkan semua pada pendiri grup Qingyue. Cheng Xian, penerusnya Tuan Muda Cheng Qinghe. Dan Cheng Xiaohua, kamu masih belum mengerti. Siapa yang paling berhak mewarisi bisnis keluarga Cheng? Tentu saja siapa yang aku bilang, dialah yang berhak. Sebagai putra sulung keluarga Cheng, urusan yang menyangkut keluarga Cheng pasti keputusanku. Ulangi lagi, siapa yang benar-benar memegang kendali keluarga Cheng? Ayah. Ulangi. Siapa yang benar-benar mengendalikan keluarga Cheng? Ayah. Ayah. Kau sudah bangun. Anak durhaka. Kau berani membunuhku? Dan kau masih ingin mewarisi grup Cheng? Karena kalian semua sudah di sini, aku ada pengumuman. Cheng Xiaohua menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh ayahnya. Mulai hari ini, dia akan dicabut dari silsilah keluarga Cheng, sepenuhnya tidak diakui. Dia tidak akan pernah diizinkan untuk menginjakkan kaki di keluarga Cheng lagi. Kakek, kita hidup di masyarakat yang diatur hukum. Pembunuhan itu ilegal. Dasar jalang, aku akan menyobek mulutmu. Kau berani? Ayah, aku salah. Kumohon pertimbangkan ikatan antara ayah dan anak. Maafkan aku sekali ini. Kau pikir memohon akan membebaskanmu? Ayah. Menurut laporan stasiun kami, Cheng Xiaohua, karena melanggar hukum dan aturan keluarga Cheng, telah diusir dari keluarga Cheng. Dia diperkirakan akan dihukum 6 tahun penjara. Aku, sebagai ketua grup Cheng, mengumumkan bahwa grup ini secara resmi diserahkan kepada Cheng Xian untuk diwarisi. Cheng Qinghe adalah yang pertama dalam antrian untuk mewarisi. Cheng Xiaohua, kamu membunuh kakek dan semua orang tahu itu. Kamu akan menghadapi hukum konsekuensinya. Tidak mungkin. Aku adalah ahli waris sah satu-satunya. Cheng Qinghe, semua ini karena kamu. Kamu mencuri posisiku. Jika bukan karena kamu, ibuku tidak akan diusir. Aku benci kamu. Aku benci kamu. Diam. Qinghe. Putri baik ayah. Kamulah yang adalah putri terbaik ayah. Qinghe, tolong mohon kepada ayah untukku. Minta kakek untuk tidak mengirimku ke penjara. Oke? Cheng Xiaohua Qinghe sekarang adalah putriku. Dia hanya punya aku, Cheng Xian, sebagai ayahnya. Sejak hari dia kembali, dia tidak lagi milikmu. Paman, aku harus berterima kasih padamu karena membiarkanku bertukar dengan ayah yang begitu baik. Jika aku tahu ini,
Saat kamu baru lahir, seharusnya aku melemparkanmu ke air dan menenggelamkanmu. Penjaga, bawa Cheng Xiaohua ke penjara. Sedangkan dia tidak pernah memiliki darah keluarga Cheng. Kirim dia ke desa, dan jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki di keluarga Cheng lagi. Ayah, jangan, ayah. Semuanya, mulai hari ini, Cheng Xian akan secara resmi mengambil alih sebagai ketua grup Cheng Xi. Semuanya berikan tepuk tangan. Saya umumkan bahwa, setelah diskusi antara grup Cheng Xi dan grup Qing Yue, kami telah memutuskan untuk mendirikan grup Qing Yue Holdings. Mulai hari ini, ayahku dan aku akan selamat dan sehat. Paman, matahari sudah terbit. Kita telah menunggu kemenangan. Semua ini berkat kamu.